Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, dan seluruh jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kajian kita sebelumnya tentang wudu, yang mana yang dimaksud dengan wudu ini, al-wudu'u wa taharatun ma'iyatun li'adda'in makhsusatin, yaitu bersuci dengan menggunakan air untuk beberapa bagian-bagian badan secara tertentu. Olehnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau mendirikan sholat atau hendak mendirikan sholat, faghsilu, jadi fa'nya di sini merupakan fa'ul jawab, karena di depannya ada kalimat idza, apabila, maka ada jawabannya maka Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Quran itu setiap kali kita mendapatkan kalimat idza yang artinya apabila, pasti ada huruf fa di belakang sebagai jawaban, sebagaimana dalam ayat ini mengatakan idza qumtum ilas sholati, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka apa perintahnya? Faghsilu wujuhakum, maka cucilah atau basuhlah wajahmu. Itu yang pertama. Dalam definisinya tadi mengatakan li'a'dha'in makhsusatin, bagian-bagian yang tertentu pada badan kita. Maka bagian yang tertentu pada yang bagian pertama, wujuhakum, wajah. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiqi, tangan sampai siku. Nah, Bapak Ibu, kalimat ila kalau melihat arti daripada ilah itu, terkadang ketika dalam bahasa Arab dipergunakan ila aina tazhab, mau kemana, sehingga di sini diartikan tanganmu sampai sikumu. Olehnya itu Bapak Ibu, kalau kita membaca terjemahan tangan sampai siku, tapi mohon maaf, sering saya contohkan, terkadang ada orang yang berwudu begini ya Pak ya, begini, artinya tangannya dulu baru turun, sikunya dulu baru ke tangannya. Di dalam kalau membaca terjemahannya mengatakan tangan sampai siku, tapi banyak saudara-saudara kita yang berwudu dari siku ke tangan. Kenapa? Karena kalimat ilah itu apabila diterjemahkan secara literal bermakna sampai. Ternyata dalam ilmu bahasa Arab, kalimat itu bermakna ma'a, bersama. Maka andaikan kita berwudu, tangan sampai siku juga sah. Kalau ilah bermakna ma'a, bersama, maka tangan sama siku sama tangan pun juga sah.
Mau begini ke tangan juga sah. Mau dari siku ke tangan juga sah. Kenapa? Karena huruf ilah itu juga bermakna ma'a, artinya bersama. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu. Olehnya itu Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita melihat orang berwudu, terkadang berwudu kepalanya seperti ini, ya, terkadang ditarik ke depan. Kenapa? Karena sebagian pendapat mengatakan basuh atau usaplah kepalamu. Tapi kita yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i gini, sudah sah. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan separuh atau sebagian daripada kepala sudah sah? Coba bayangkan Bu, Bapak Ibu, bahasa Arab kepala ra'sun, ru'usakum kepala kalian, tapi di situ ternyata ada huruf ba, bi ru'usikum. Dalam bahasa Arab huruf ba itu bermakna litabid, sebagian. Maka sebagian daripada kepala pun juga sah. Mau apa namanya seperti tadi juga sah. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu bisa dilihat bagaimana ulama-ulama dalam menetapkan hukum berbeda pandangan, bukan berarti saling menyalahkan, tidak. Tetapi mereka saling menghargai. Kenapa? Para ulama-ulama ini, mereka ini antara guru dengan murid. Imam Abi Hanifah yang merupakan imam mazhab yang tertua. Kenapa? Imam Abi Hanifah meninggal pada tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Jadi Bapak Ibu, sekarang lagi kedengaran Gaza Bapak Ibu ya. Itu Imam Syafi'i lahir di Gaza. Kapan? Pada tahun 150 Hijriah. Nah, imam yang kedua yang masyhur, Imam Malik, penulis kitab Al-Muwatta yang berbicara tentang hadis dan hukum-hukum. Imam Malik merupakan guru daripada Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik. Dan Imam Asy-Syafi'i sendiri. Dan imam yang keempat, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, yang terkenal, yang banyak pengikutnya mazhabnya di Arab Saudi. Siapa di antara guru daripada Imam Ahmad Ibnu Hanbal? Imam Asy-Syafi'i. Jadi Ahmad Ibnu Hanbal belajar sama Imam Asy-Syafi'i. Olehnya itu kalau dilihat bagaimana cara pandangan para ulama, para mujtahid dalam menetapkan hukum, itu terkadang beda pandangan, tetapi tidak ada yang menyalahkan. Olehnya itu kitab-kitab yang berbicara tentang fikih disebut dengan ilmu fikih, artinya pemahaman. Terkadang nasnya sama, terkadang ayatnya sama, terkadang hadisnya sama, tapi dalam menetapkan hukum berbeda. Kenapa? Karena pemahamannya yang terkadang berbeda. Persoalan satu huruf, biru usikum, ulama sudah beda pandangan. Ulama sudah beda pandangan. Tetapi apa yang kita bisa ambil dari hikmahnya ini? Ulama mujtahid berbeda pandangan tadi, tapi tidak pernah ada yang mengatakan guruku salah. Tidak ada. Tapi ia menetapkan hukum sesuai dengan apa yang ia pahami dalam ayat itu, apa yang ia pahami dalam nas itu. Makanya disebut dengan ilmu fikih, yaitu ilmu yang berbicara tentang hukum atas dasar pemahaman daripada ulama-ulama yang menetapkan hukum itu. Lalu kemudian wa arjulakum. Nah, sebagian pendapat ada yang baca wa arjulakum. Sebagian juga mengatakan ada yang baca wa arjulikum. Keduanya betul.
Apabila dibaca wa arjulakum, berarti dia mengikut fagsilu wujuhakum wa arjulakum. Cucilah wajahmu, basuhlah wajahmu, dan basuhlah kakimu. Tapi apabila dibaca wa arjulikum, berarti dia mengikut di depan wamsahu biruusikum wa arjulikum. Usap kepalamu dan usap kakimu. Nah, ternyata dalam ayat ini Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 bagian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 bagian. Apa di antaranya? Wajah. Yang kedua, tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap sebagian daripada kepala. Yang keempat, mencuci dari kaki sampai mata kaki. Ini 4 yang jelas disebutkan di dalam Al-Quran yang merupakan bagian daripada rukun wudhu. Ternyata rukun wudhu itu ada 6. Ya Pak ya, betul ya Pak ya? Rukun wudhu itu ada 6. Apa di antaranya? Ulama menambahkan nomor 1 yaitu niat. Demikian juga ulama menambahkan yang ke-6 tertib. Jadi 4 bagian yang disebutkan oleh ulama, 4 bagian yang disebutkan di dalam Al-Quran, bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, 2 hal yang ditentukan, yang disebutkan oleh ulama diantaranya an-niyatu, niat. Jadi Bapak Ibu, inilah yang menjadi rukun daripada wudu. Yang pertama niat. Bagaimana dengan niat? Niat ini fi arf ulama syariat al-qasd ila syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu bermaksud. Bermaksud apa? Untuk melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi. Jadi niat ini posisinya di hati. Niat ini posisinya di hati. Kapan waktunya kita berniat? Ketika kita berwudu. Pertama kali dalam rukun wudu, yaitu membasuh wajah. Olehnya itu ketika kita membasuh wajah, disitulah kita bermula untuk berniat. Ini pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatan yang pertama. Apa perbuatan yang pertama? Yaitu membasuh wajah atau membasuh muka. Ketika kita membasuh wajah, maka disitulah niat kita, hati kita berniat untuk berwudu. Makanya Bapak Ibu ketika berbicara juga tentang niat dalam hal sholat, Imam Syafi'i mengatakan muqtarinan bi fi'lihi. Olehnya itu ketika dalam hal sholat kita mau berniat, kita mengangkat kedua tangan kita dengan ucapan Allahu Akbar, maka disitulah hati kita berniat untuk melakukan apa yang disebut dengan niat untuk berniat terhadap sholat yang kita lakukan. Makanya kalimat Allahu Akbar itu agak panjang. Allahu Akbar. Nah, bersamaan dengan kalimat Allahu Akbar, maka disitulah awal mula setiap pekerjaan kita berniat. Karena niat ini Bapak Ibu yang saya muliakan, karena niat ini sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Dan setiap pekerjaan, setiap urusan, setiap perbuatan tergantung daripada niatnya. Olehnya itu niat ini sangat penting karena merupakan rukun menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sehingga sering saya sampaikan
kepada anak-anak didik atau kepada mahasiswa kami bahwa niat ini merupakan pembeda atau pemisah antara kebiasaan dan ibadah. Antara kebiasaan dan ibadah. Apa maksudnya pembeda atau pemisah antara kebiasaan dengan ibadah? Contoh Bapak Ibu, kalau seorang perempuan berhenti daripada haidnya, maka ia dituntut untuk mandi besar untuk mengangkat hadasnya. Seorang perempuan yang berhenti daripada nifasnya, ia dituntut untuk mandi besar untuk mengangkat hadas besarnya. Suami istri yang melakukan hubungan suami istri, maka ia dituntut untuk mandi janabah untuk mengangkat hadas besarnya. Artinya dalam hal ini mereka dituntut untuk mengangkat hadas besarnya dengan cara mandi, maka di sini harus ada yang disebut dengan niat. Kan kebiasaan kita Bapak Ibu mandi, ya kan Pak ya, mandi itu sudah menjadi kebiasaan. Saya terkadang nanya ke mahasiswa berapa kali mandi, rata-rata menjawab mandi dalam sehari. Artinya mandi ini bagian daripada kebiasaan. Kayaknya hampir kita mandi dalam sehari Bapak Ibu ya, meskipun berbeda-beda, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, bukan urusan berapa kalinya, tetapi mandi adalah merupakan bagian daripada kebiasaan. Nah, ketika seorang perempuan yang dituntut untuk mengangkat hadas besarnya, apakah ia berhenti daripada haidnya? Apakah ia berhenti daripada nifasnya? Atau ia dituntut untuk mandi janabah, masuk ke kamar mandi untuk mandi? Ternyata ia mandi menghabiskan sekian banyak ember air sampai sabunnya tipis, tapi mohon maaf, ia tidak berniat. Ia tidak berniat. Bagaimana hukumnya? Hukumnya ia hanya bersih tapi tidak suci. Hukumnya ia tetap bersih, ia telah mandi, ia bersih, tetapi tidak suci. Kenapa? Karena ia tidak berniat. Maka dengan berniatnya dia, maka itulah yang disebut dengan mandi besar untuk mengangkat hadas besarnya. Dengan adanya niat, maka ia telah bersih dan juga telah suci. Kalau belum suci Bapak Ibu, masih banyak larangan-larangannya. Masih banyak larangan-larangannya. Tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Bagi orang yang belum bersihkan dirinya daripada haidnya dan nifasnya. Tapi setelah ia mandi dengan lengkap dengan niatnya, maka itulah yang disebut dengan bersih dan suci. Karena sucinya itu, maka larangan-larangan yang terkena pada dirinya itu telah terangkat. Itu telah terangkat. Kenapa? Karena pentingnya apa yang disebut dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lalu yang kedua Bapak Ibu, wan niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu posisinya di hati. Jadi kalau baru kita melafazkan itu belum niat. Saya berniat untuk berwudu. Saya berniat untuk berwudu karena Allah Ta'ala. Itu belum niat, tapi baru melafazkan. Karena niat itu mahalluha fil qalbi, yaitu di hati. Makanya pepatah Arab mengatakan, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisan alaihi dalila. Bahwa perkataan yang sesungguhnya itu di hati. Lisan hanya sebagai dalil,
bahwa apa yang ada di hatinya hanya sebagai penyampai apa yang ada di dalam hatinya. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya perkataan itu di hati. Lisan ini hanya sebagai dalil bahwa apa yang ada di hatinya itu yang muncul di lisannya. Ini pepatah orang Arab mengatakan demikian. Yang kedua Bapak Ibu, tadi disebut dengan ghaslul wajhi, membasuh wajah. Yang mana bagian daripada wajah? Yang disebut dengan wajah, terkadang orang Arab menyebutkan al-muwajahah. Ketika kita berpandangan, Bapak melihat saya melihat Bapak, apa yang nampak itu yang disebut dengan wajah. Maka bagian daripada wajah ini, Bapak pasti melihat bagian-bagian ini, Bapak pasti melihat bagian-bagian ini. Olehnya itu, telinga ini juga nampak Bapak Ibu. Telinga ini nampak. Olehnya itu menjadi perbincangan atau perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan telinga bagian daripada wajah, tapi sebagian juga mengatakan tidak. Telinga dua bagian. Ada yang nampak di depan, tapi ada juga yang nampak di belakang, yang tidak nampak di belakang. Olehnya itu dijadikan sunnah bahwa telinga ini independen. Meskipun beberapa saudara-saudara kita ketika berwudu membasuh wajah sekaligus dengan telinganya, artinya tidak ada yang salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena telah menjadi perdebatan atau perbedaan ulama. Tetapi ada yang tidak masuk daripada kulit tapi muncul di bawah jenggot, ya kan Pak ya? Secara fashion jenggot bukan wajah, tapi secara syariat jenggot masuk wajah. Jadi jenggot ini masuk bagian daripada wudu. Kalau jenggot Pak Haji belum begitu tebal, ya Pak ya, belum begitu tebal, maka harus gini, harus gini untuk ketika berwudu. Beda kalau jenggotnya orang-orang India, orang-orang Arab, nampak begitu tebal, cukup gini, nah, cukup. Beda kalau tipis Pak. Mas, saya punya jenggot ini mungkin ada 10 lembar lah. Ini harus kena air nih. 7 lembar. Itu harus kena air tuh. Itu bagian daripada wajah. Beda kalau jenggotnya orang Arab, Masya Allah, tebal. Nah, cukup giniin, Bapak ya. Jadi jenggot itu bagian daripada wajah, meskipun itu hal yang tumbuh daripada wajah. Ghasl yadaini ilal mirfaqaini, mencuci tangan sampai siku. Demikian juga sama, mencuci siku sampai tangan itu sama Bapak Ibu. Karena kalimat ila itu bermakna ma'a, bersama. Mashur ra'si, yaitu mengusap kepala. Menurut pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i, separuh daripada kepala yang diusap termasuk sah. Dan yang kelima, mencuci kaki sampai 2 mata kaki. Dan terakhir yaitu tertib. Inna tartiba umirat bihi al-ayah, haitsu innaha bada'at bil wajhi thumma al-yadaini thumma ar-ra'si thumma rijlaini. Ayat yang ada pada surah Al-Maidah ayat 6 disebutkan secara berturut-turut, itu menunjukkan bagian daripada tertib. Apa maksudnya bagian daripada tertib? Niat dulu. Maka sesuai dengan ayat, wajah dulu, kemudian lalu tangan sampai siku, lalu sebagian daripada kepala, lalu kaki sampai mata kaki, maka itu adalah tertib. Tapi kalau dimulai daripada kaki ke wajah, itu tidak masuk wilayah tertib, maka tidak sah wudunya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada beberapa sunnah daripada wudu. Jadi kalau berbicara rukun wudu itu tadi 6. Artinya rukun wudu ini wajib terpenuhi daripada 6 itu.
Apabila salah satunya daripada rukun wudu itu ditinggalkan, maka wudunya batal. Apa saja sunnah-sunnah daripada wudu? Nah, Bapak Ibu, ini tidak boleh juga ditinggalkan karena bagian daripada sunnah yang merupakan dituntut kita untuk melakukan. Tapi andaikan kita tidak melakukannya, wudunya tetap sah. Itu bedanya dengan rukun. Kalau rukun salah satunya ditinggalkan maka tidak sah. Tapi sunnah-sunnah itu sesuatu yang dituntut untuk kita lakukan, tapi andaikan tidak dilakukan, wudunya tetap sah. Apa diantaranya? At-tasmiyatu wa hiya sunnatun muakkadatun inda jumhuril fuqaha'i wa qila hiya syartun fi sihhatil wudu lidzakir laha wal qadir alal ittiyani biha wa huwa qaulun katsirun min fuqaha'il hanabilati. Jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim menurut jumhurul fuqaha sunnah muakkadah, sunnah yang begitu dituntut, artinya hampir masuk wilayah wajib. Tapi ini bagian daripada sunnah yang sangat dianjurkan menurut jumhurul fuqaha. Beda dengan mazhab Ahmad ibnu Hanbal. Ia mengatakan wahiyya syartun fi sihhatil wudu, merupakan salah satu syarat sah dalam berwudu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mana yang paling kuat daripada pendapat ini? Wal asahhu ma alaihil jumhur, yaitu pendapat jumhur. Kalau tadi ada pendapat daripada Imam Al-Hanabilah, berarti kalau disebut dengan jumhur, selain daripada Imam Ahmad ibnu Hanbal, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Maliki, dan ada Imam Abi Hanifah. Maka ketiga pendapat ini sepakat bahwa kalimat basmalah itu sunnatun muakkadatun. Beda pendapat daripada Imam Ahmad ibnu Hanbal, mengatakan syarat sah dalam berwudu. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, ghaslul kaffaini thalathan fi awwalil wudu. Jadi sebelum membasuh wajah, setelah kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kita disunahkan mencuci tangan ini sebelum kita masuk ke wilayah rukun daripada wudu. 3 kali Bapak Ibu, 3 kali. Ra'aitu Rasulullah SAW tawadda fastawqafa thalathan. Jadi Rasulullah pernah dilihat oleh sahabat yang namanya Ibnu Aus Ats-Tsaqafi, bahwa ia pernah melihat Rasulullah SAW berwudu, ia mencuci tangannya atau kafnya ini, kafain itu 3 kali sebelum masuk ke rukun wudu. Itu bagian daripada sunnah. Yang ketiga, aswak. Ini bagian daripada sunnatun muakkadah, bahkan dikatakan wa inda kulli sholatin wa fi awqatin ukhra. Lalu yang keempat, al-madmadah wal istinsyaq. Apa yang dimaksud dengan al-madmadah? Memasukkan air lalu kita berkumur-kumur. Ini berapa kali? Thalathan, 3 kali. Ini bagian daripada sunnatun muakkadatun. Memasukkan air lalu kemudian berkumur-kumur, lalu mengeluarkannya, ini disebut dengan madmadah. 3 kali. Hukumnya sunnah muakkadah untuk kita lakukan. Wahia min sunanil muakkadati qala Rasulullah SAW isa tawadda tafadmadah. Rawahu Abu Daud wal Baihaqi. Kemudian al-istinsyaq. Al-istinsyaq idkhalul ma' fil unf. Memasukkan air di hidung. Istinfar. Berapa kali? Juga bisa dilakukan sebanyak 3 kali. Dan istinsar tetap mengeluarkan air itu yang kita masukkan dalam hidung. Makanya disebut dengan al-istinsar. Ikhrajul ma'i minal anf.
Nah, termasuk tahlilul lahiyah. Tahlilul lahiyah termasuk tadi jenggot sudah masuk di bagian wajah, tapi kita tetap disunnahkan untuk mengusapnya. Taslilul ghaslul faraid, jadi kita berusaha untuk melakukan setiap bagian-bagian wudhu itu kita melakukannya 3 kali. Melakukannya 3 kali itu bagian daripada sunnah, karena wajibnya setiap bagian wudhu itu yang yang 4 tadi kita sebutkan itu sekali. Kedua kalinya sunnah, tetapi dituntut kita melakukan 3 kali, itu bagian daripada sunnah muakkadah. Takhlilul asabi inda ghaslil yadaini wa rajlaini. Jadi ketika kita basuh tangan, kita gini kan, supaya bagian-bagian daripada wudhu, untuk bagian wudhu itu terkena air, terutama Bapak Ibu yang saya muliakan ketika mencuci kaki kita. Ketika kita mencuci kaki kita, supaya anak atau jemari-jemari anak kaki kita itu, supaya kita berhati-hati betul supaya kena air di kaki-kaki kita. Lalu kemudian at-tayamun. Setiap anggota wudhu, anggota badan yang telah disebutkan bagian-bagian wudhu, hendaknya kita memulai dari posisi kanan. Hendaknya kita memulai dari posisi kanan. Contoh Bapak Ibu, kan kedua tangan kita. Mana yang kanan? Ini. Hendaknya kita memulai bagian kanan. Sama dengan ketika kita membasuh, mencuci kaki kita, hendaknya kita memulai dari posisi kanan. Lalu kemudian di antara sunnah-sunnah dari wudhu, radda masfir ra'si. Jadi kalau tadi mau wudhu ada yang begini, kan tadi kita katakan itu juga sah. Tarik ke depan pun juga sah, bahkan disunnahkan. Meskipun pendapat Imam Syafi'i mengatakan sebagian daripada kepala dengan adanya huruf ba, biru usikum juga sah. Jadi Bapak Ibu, sering saya katakan kepada mahasiswa saya, jangan mudah menyalahkan orang ketika tidak terbiasa kamu lakukan. Kenapa? Karena dalam ilmu fikih itu banyak sekali pendapat-pendapat yang ada dalam ilmu fikih. Maka jangan mudah menyalahkan orang. Jangan sampai orang pernah membacanya, kita belum. Mudah-mudahan kita telah membacanya, dia yang belum. Olehnya itu, saya sering katakan, jangan mudah menyalahkan orang ketika kamu melihat nampak tidak pernah kamu lakukan. Yang ke-12, mashal udhunaini zahiruhuma wa batinahuma. Telinga. Hendaknya ini bagian daripada sunnah wudhu, baik bagian depan zahir wa batinuhuma, dan bagian belakang hendaknya kita cuci atau basuh ketika kita berwudu. Nah, ini ada pesan tersendiri, al-iktisadu fil ma'i, supaya ekonomis dalam menggunakan air. Jadi kalau Bapak Ibu kita tengok orang-orang yang berwudu nampak ini terlalu boros menggunakan air, kita boleh sampaikan ada bagian daripada sunnah wudu, yaitu efisiensi dalam menggunakan air. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa setelah selesai melaksanakan wudhunya. Ini termasuk hal yang disunnahkan. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Saya persilahkan. Jadi Bapak Ibu, saya nanti izin, mungkin jam 7 saya akhiri Bapak Ibu ya, tidak sampai azan. Karena setelah ini saya harus ke asrama haji untuk men-TC peserta-peserta kita yang siap untuk ke Jambi. Jadi jam 7 saya izin untuk mengakhiri Bapak Ibu ya.
Baik, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, saya persilakan. Silakan. Ya, silakan. Ya. Terus seandainya sebaliknya dia berniat tapi dia mandi tidak mengenai semua anggota tubuhnya dengan air, apakah sah mandi tubuhnya atau tidak? Karena kita sebagai yang kadang-kadang ada wanita dia harus mandi rambut apa ternyata dia demam atau apa, itu saya mau tanya jelasnya. Berarti tadi ada kalimat demam yang ikut di belakang Pak ya. Berarti ini ada dua hal. Apabila ia mandi, apabila ia dituntut untuk mengangkat hadas besarnya, dalam hal ini dituntut untuk mandi janabah. Ia telah masuk ke toilet, kamar mandi, ia telah berniat untuk mengangkat hadas besarnya, ia telah menyiram badannya, ternyata ada sebagian daripada anggota tubuhnya yang tidak kena, terpulang kepada yang melakukan. Kalau tidak disengaja, maka al-ma'fu anhu. Tidak disengaja, mungkin dia pikir sudah kena semua, ya Pak ya. Mungkin dia pikir sudah kena semua. Itu bagian daripada kehati-hatian. Sudah berniat, sudah menyiram badannya, ia sudah berkeyakinan bahwa telah melakukan apa yang menjadi tuntutannya, maka itu tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak disengaja. Selama tidak disengaja. Beda kalau disengaja. Biarlah apa namanya, bagian ketiak misalnya tidak kena air, itu lain cerita. Nah, ya itu lain cerita. Itu tidak sah. Kenapa? Karena disengaja. Kalau tadi mandi sudah berniat, sudah yakin bahwa seluruh anggota badan sudah kena, tapi ternyata ada yang tidak kena, artinya itu bagian daripada hal yang dimaafkan. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak disengaja. Nah, pertanyaan yang masuk, pertanyaan kedua, ia dituntut untuk mandi janabah, tapi ternyata ia sakit keras, demam, ya kan Pak? Demam. Kata dokter, apabila kamu mandi janabah, wah sakitmu akan tambah. Tapi dokternya betul-betul harus dokter apa namanya yang bisa dipercaya. Bagaimana persoalannya apa namanya dalam hal ini, dalam menetapkan hukum dalam hal ini? Ada keterangan dokter, apabila kamu mandi kamu akan sakit keras. Ya, ada keterangan dokter, sementara ia misalnya berhenti daripada haidnya, maka setelah berhenti daripada haidnya, sementara ia dituntut mandi menggunakan air, akan bertambah sakitnya, sakit keras atau demamnya, maka ia diberikan keringanan untuk berniat tayamum. Ia diberikan keringanan untuk tayamum. Tayamum ini pengganti daripada wudu, juga pengganti daripada mandi. Ya Pak ya, jangan mengatakan saya belum mengangkat janabah, janabah saya ini, sementara saya demam. Kalau mandi bisa tambah parah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada setiap hambanya. Bagaimana cara mengangkat janabahnya ini sementara ia telah berhenti daripada haidnya misalnya? Silahkan tayamum. Silahkan tayamum. Sampai kapan ia bisa apa namanya dianggap suci? Selama ia demam maka ia dianggap suci. Kalau sudah sembuh, baru kemudian ia dituntut untuk mandi menggunakan air. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Silakan.
Ada luka, baik. Bagaimana kalau misalnya ada luka? Kalau kena air tambah parah, ya kan Pak ya? Kalau kena air tambah parah. Itu boleh apa namanya? Diperban dulu. Itu boleh diperban dulu. Baru kemudian berniat kita tayamumkan. Berniat untuk tayamumkan. Tapi kalau misalnya tidak ditayamumkan, langsung disiram kena air perban itu termasuk bagian yang sah kita lakukan. Ya Pak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebankan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan solusi kepada hambanya. Agama ini tidak pernah mempersulit hambanya. Yang penting kita tahu hukum-hukumnya, apa yang menjadi hukum terhadap sesuatu itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Minggu depan kita jelaskan, karena bab tayamum ini panjang ya. Minggu depan harus hadir, saya akan jelaskan bab tayamum. Demikian Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi mohon maaf supaya tidak azan baru saya keluar, karena saya harus ke asrama haji. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberi rizki dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.